Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanisa, salah satu peserta Sekolah Paralegal Angkatan 1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit memaparkan terkait dasar-dasar penyelidikan dan penyidikan pada pidana narkotika. Secara garis besar, kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian itu kurang lebih sama dengan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana para penyidik atau penyelidik dapat memeriksa, menangkap, menahan, menyita surat, dan menggeledah tindakan yang telah diatur dalam undang-undang. BNN, kepolisian maupun kejaksaan berhak melakukan penyidikan terhadap adanya laporan atau tertangkap tangan terkait peredaran gelap narkotik, penyalahgunaan narkotik, dan prekursor narkotik. Prekursor narkotika ini adalah pembuat narkotika. Selanjutnya, penyidik BNN, kepolisian, dan kejaksaan memiliki wewenang yang sama karena secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang wewenang penyidikan. Salah beberapa diantaranya memeriksa orang atau korporasi, menangkap dan menahan, menggeledah dan menyita, atau serangkaian tindakan lain, dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana narkotika. Melakukan interdiksi. Interdiksi adalah mengejar atau menghentikan orang atau kelompok yang diduga membawa narkotika. Dan dalam undang-undang narkotika, melakukan penahanan ketika menentukan seorang tersangka itu harus terdapat dua alat bukti dan terdapat bukti awal yang cukup. Akan tetapi belum ditentukan atau belum dijelaskan bukti awal yang cukup ini batasannya seperti apa di dalam undang-undang narkotika. Selanjutnya tentang pengajuan rehabilitasi. Rehabilitasi ini jika bersedia, tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Dan syarat yang kedua, keluarga atau wali membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan di atas kertas yang bermaterai. Yang ketiga adalah penuntut umum membuat dan mengajukan pendapat secara berjenjang kepada kepala kejaksaan agar tersangka dapat dilakukan rehabilitasi dengan melampirkan hasil asesmen terpadu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan pernah atau tidak pernah menjalani rehabilitasi, surat pernyataan yang telah dibuat oleh tersangka atas kesediaannya menjalani rehabilitasi sesuai proses hukum, dan yang terakhir ada surat jaminan dari keluarga seperti yang dua pertama tadi. Terus nantinya kepala kejaksaan ini mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 hari sejak menerima nota, pendapat, dan lampiran. Nah, penetapan ini berisikan menetapkan untuk menjalani rehabilitasi. Yang kedua adalah menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi. Jika tidak tertuang dalam penetapan tersebut lamanya rehabilitasi, maka rehabilitasi itu ditentukan namanya oleh lembaga rehabilitasi di mana tersangka tersebut ditempatkan. Terus yang ketiga ada menetapkan status barang bukti. Yang terakhir adalah memerintahkan membebaskan tersangka jika dilakukan penahanan. Terus pengajuan rehabilitasi ketika tersangka tidak bersedia, itu membuat permohonan dan lanjut ke penuntutan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pidana narkotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.